From the river to the sea, Jarhanpur will be free. Let's go. Let's go. Welcome back guys. Kembali bersama kita dari Anamar Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue Tusik. Kita mau ngebahas film baru juga. Benar. Tapi kita telat reviewnya. Iya betul. Cukup telat sih. Iya. Bahas Suparman. Suparman. Benar. Suparman ya. Dulu kan Superman doang dulu kan. Superman doang ya. Ini Superman lanjutnya di luar atau di dalam sih? Di luar. Di luar ya? Di luar. Oke. Jujur gue gak ngeh. Coba kita lihat lagi posternya. Di luar apa nggak di dalam? Kan komik Liakrot harusnya dia Di luar. Di luar kan? Iya benar. Merah itu legendaris coy. Merah. Premis film ini. Premis film ini ya Superman. Ya kita nggak perlu, kayak gue nggak perlu ngejelasin lah Superman siapa lah, kayak semua orang tahu deh Superman Abang-abang siapa. kuat. Iya, bang maco, mantep lah ya. Jarwo kuat kalah sama dia. Iya, kekuatan Sudie kan. Nah, Superman melawan Lex Luthor. Udah sih premisnya kayaknya basically itu lah. Yang ini, soalnya kan premisnya tuh Superman ngelawan Lex Luthor karena di mereka ada isu itu Jarhanpun melawan Boravia gitu di sini. Jadi kayak tentang Superman lah. Iya. Dengan naif-naifnya dia, itu intinya itu. Kalau misalkan Case-nya di sini menarik nih. Ya, kalian pasti udah banyak lihat review lain atau bahkan udah baca di Twitter dan segala macam. Di sini ada David Corenswet sebagai Superman. Yang menarik adalah David Corenswet itu Jews, yang dimana film ini ngebawa isu Palestina dan Israel kayak gitu. Makanya menurut gue David Corenswet respect parah gue sama lu. Terus ada Rachel Brosnahan, Lois Lane. Cakep banget Lois Lane di sini. Terus Millie Alcock juga. Alcocknya bener ceweknya itu ya. Iya, ceweknya Superman. Millie Alcock jadi Supergirl. Juga ini Supergirlnya Supergirl komik banget. Ceroboh-cerobohnya dapet gitu. Terus sembarangan nih. Lex Luthornya tuh Nicholas Hoult. Juga ini Lex Luthor paling Lex Luthor yang pernah kita lihat di film kayaknya. Soalnya botak. Di Zack Snyder kan gondrong. Udahlah, botak. Ceritanya pun jenis-jenisnya Lex Luthor nih gitu. Terus habis itu ada Cat Grant itu temennya kan, yang rambutnya putih, Michaela Hofer yang mainin. Terus ada si Jimmy Olsen itu yang mainin Skyler Gisondo, yang ini jadi selingkuhannya pacar Lex Luthor. Orang berani itu. Berani jadi selingkuhan ceweknya Luthor, gila. Keras dia men. Keras sumpah. Iya, keras marah orang. Terus yang bantu-bantuin Superman di sini ada Mr. Terrific itu Eddie Gattegi, terus ada Green Lantern-nya itu si Nathan Fillion, terus Hawkgirl Isabella Merced. Gila. Coba aktor cewek di sini majestic semua, Pak. Gila, cakep banget. Cakep sih. Setuju. Itu case-nya. 3 kata dulu. 3 kata. Dari gue dulu nih. Boleh. Dari ente dulu deh, Bang. Jaing biadab ya. Jaing biadab. Si Crypto nih dia kurang didikan ya dia ini. Gak dilatih. Ya bener sih. Aneh. Ya boleh. Kalau 3 kata dari gue adalah oke, boleh lah. Itu gue buat Superman ini. Di sini tadi gue ada, cuman kayak gue mau ganti deh di otak gue nih. Apa jadinya, Bang? Mas Bos sebutkan. Di sini Your Loss Marvel. Statement ya. Statement berat. Ngelepas James Gunn, Pak. Oh iya benar. Benar. Masuk ke teknisnya. Secara visual gimana sih? Dari visual ya film superhero gitu, penuh dengan CG. Dan gue nggak tahu ya, ini kayak bias gue. Karena sepertinya gue akan bersinggungan dengan Kibos di episode ini. Lumayan akan banyak perdebatan ya di sini. Tapi menurut gue benar. Tapi di sini lu setuju apa enggak ya? Ini gue takut gue bias nih ya. Kayak menurut gue di film ini tuh nggak banyak scene yang mewah. Scene yang kayak ini dia. Yang kayak satu scene yang kayak lu post, lu screenshot jadiin wallpaper.
Itu gue setuju karena Enggak gitu banget. pembanding DCU sebelumnya itu ada The Batman sama Joker. Jadi Joker gak DCU sih, cuman film DC akhir-akhir ini kan ada Joker, bahkan Joker yang kedua yang orang-orang bilang jelek, terus ada The Batman. Kalau dibanding Superman secara visual sih ya emang enggak yang sefantastis itu. Cuma ya oke, bagus bahkan gitu. secara visual gue juga setuju CG-nya rada kurang gitu. Nah, itu sama itu menurut gue visual 3D CG-nya dan cara ngeblendnya agak kurang. Tapi menurut gue tuh gue masih bisa agak ngebela buat tim CG-nya gara-gara satu, mungkin beda. Kalau lu sadar ya, banyak sekali film-film sekarang yang CG-nya tuh ya udah buat ngeblendin CG dibikin agak gelap. Dari dulu trik lama sih itu emang. Dan itu tuh emang gue belajar 3D sedikit guys, dan ya gue ada temen yang beberapa yang belajar dan main CG lah dan sudah terjun di dunia profesional gitu. Gue ngeliat dari mereka tuh kayak oh iya memang ngeblend CG ke dunia nyata gitu kan, itu emang paling gampang agak digelapin biar ngeblend si objek tambahannya sama shot aslinya gitu. Itu paling gampang adalah digelapin. Sedangkan di sini CG-nya yang digunakan terang-terang semua, banyak sekali yang terang. Jadi kayak yang monster itu siang kan. Dan itu kan kayak kerasa banget kan. Dan jadi buat gue kayak masih oke lah, bisa gue maafkan. Tiba-tiba gue nonton Ultraman gitu. Iya bener rasanya kayak nonton Monster Ultraman kan. Cuma kayak oke gue bisa maafkan, tapi ya tetap kelihatan gitu loh. Itu sih kalau visual dari gue. Kalau masuk ke sisi audionya, wah ini gue lupa lagi namanya. Cuman si yang nge-remake sound ikoniknya Superman itu yang tiap Superman tung gue buta nada, jadi gue nggak bisa nge-remake itu dengan Oke, lanjut. Pokoknya di film ini ikonik banget, bener-bener kayak superhero gitu. Gue kayak bener, ini bener nih Superman gitu. Dan itu sampai soundnya tuh sampai gue abis nonton ya kayak berhari-hari di otak gue keputer gitu. Sound Superman itu kayak keren nih, scoringnya cakep gitu. Scoringnya cakep di sini. Terus pakai lagu Indonesia Raya dia kan. WR Suparman. Itu Supratman jadinya mas. Hiduplah Indonesia Raya. Agustus ya, emang bener sih sekarang kita Agustus ya. Terus ya OST yang dipakai, soundtrack yang dipakai, sound effect, lasernya Superman, terus jatuhnya gedebak-gedebuknya, gue kayak walaupun scene fighting di sini, ini fans Snyder seneng sih, scene fighting di sini nggak lebih banyak dan lebih mewah dari versinya Snyder ya, tapi tetap mewah pak ininya soundtracknya, sound effectnya. Iya. Kayak juga cakep banget audionya sih di sini. Megah, bener-bener kayak kalau gue mau nonton Superman, ya gue pengennya soundnya seperti ini gitu loh. Bener-bener pas, bener-bener sangat ekstra mereka bikinnya di sini. Gue kayak, gue satu sini ngilu banget. Apa? Yang dari ribut matanya di laser. Oh iya. yang dipukul giginya copot. Emang ada ya? Ada. Copot. Itu suara laser matanya aja lu bisa kayak itu keren banget. Itu gue dengan ngilu banget, gue kayak gak mau lihat gue anjing. Ya itu sih kalau dari audio, menurut gue ini benar-benar menyenangkan. Kayak ya gue setuju sama semua orang yang bilang gila ini komik banget gitu. Iya ini gitu. Misalnya gue kalau yang scene tadi tuh yang mata di laser, lu disenterin dokternya silau banget. Mata lu kayak aing nyut-nyutan kebanyakan cahaya masuk nih. Laser cuy. Kayak dari itu, audio itu gue itu aja. Kalau actingnya emang acting nih gue punya hot text. Sok lempar. Silahkan serang aku, IG ku Fatah Khair di sini. Debat gue. David Corenswet sangat jauh dari Henry Cavill. Untuk dari segi acting dia bagus banget, yang Henry Cavill nggak bisa acting. Wow, statement terakhirnya sih menurut gue nggak bisa acting nih kayak mati kata gue. Corenswet pak. Oke. Soalnya gini, nih, gue notice kalian berdua bukan tipe orang yang nonton superhero gitu. Kita tuh sangat jarang dikasih sisi manusianya Superman. Selama ini Man of Steel, Superman yang dulu tuh gue lupa 2008 ada tuh. 2008 gitu. Kita tuh sangat jarang dikasih
ini loh sisi kemanusiaannya Clark Kent. Gitu. Ini loh kayak hubungan dia dengan Lois Lane, ini hubungan dia dengan teman-temannya. Acting Coran Sweat tuh di sini. Terus habis itu direktornya si James Gunn juga gue suka banget scene yang dia udah mau ditangkap, dia udah dipanggil. Kan ada tuh monster lagi di belakangnya lagi berantem. Oh iya. Sama lagi berantem sama Mr. Tarif, Green Lantern apa macam-macam gitu kan lagi berantem. Tapi dia lagi ngobrol sama Lois. Dia ngobrol sama Lois. Terus di situ itu menurut gue obrolan yang sangat emosional sekali gitu, kayak momen pendewasaannya si Clark sama Loisnya juga. Terus sebelum dia terbang buat menyerahkan diri, dibikinnya bukan ciuman tapi pelukan. Menurut gue itu that's directing right there bro. James Gunn gila. Karena menurut gue itu dengan dikasihnya hak ya, bukan intim sekali ya. Itu lebih powerful message-nya. Kayak itu kan setelah dia kena masalah kan. Iya setelah kena masalah terus dia kan dicari mau ditangkap gitu. Tapi akhirnya menyerahkan diri kan. Oh iya bener ya. Kayak gitu itu menurut gue itu direktornya dan yang diri buat ngambil jaingnya kan. Jaingnya ditangkap. Where's my dog? Itu agak-agak kayak John Wick ya. John Wick ya. Emang kalau punya peliharaan jangan diapa-apain guys. Orangnya aja diapa-apain, peliharaannya diapa-apain, lu yang kena kata gue. Itu Superman hampir aja menghilangkan no kill rules dia. Perkara anjing diculik. Tapi Superman mah nggak ada no kill rules aja. Dia no kill rules di film ini. Iya. Kan dia no killing rules, dia kan tidak membunuh dia. Enggak, terakhir Luthor. Tapi nggak mati. Dijatuhin setinggi itu, Cok. Bukan itu Hawkgirl ya. Iya. Itu Hawkgirl ya. Yang ngejatuhin presiden. Iya. Itu menurut gue keren tuh kayak meledek presiden. Emang lu kira gue Superman dilepas tuh? Aku persetan dengan kamu kakek tua. Itu sih kayak ini benar-benar kombo si direktur James Gunn dan si Coran Sweat di sini. Dan support orang-orang sekitarnya, aktor-aktor yang lain juga di sini nggak ada acting yang jelek sih. Jadi kayak kuat banget gitu sisi Clark Kent-nya. Dan ini kayaknya screen time paling lama kita melihat sisi manusianya Superman gitu. Itu sih yang paling gue sangat apresiasi lah dari film ini kayak. Dan apresiasi lain yang lebih besar lagi itu si James Gunn berani ngebawa isu Palestina Israel di sini. Oke. Itu isu besar sih. Maksudnya kayak apalagi dia di Amerika kan, semua orang film Amerika dan Hollywood lagi kayak semua orang pasti kayak enggak ini tuh perang. James kan enggak, ini pembantaian, ini genosida. Statementnya dia langsung kayak film lagi bagus lagi, lebih bagus lagi dari yang film Superman sebelumnya. Oke. Benar. Masuk scene favoritnya. Masuk scene favorit lah, Bang. Kalian dulu deh. Aneh. Gue banyak soal. Scene favorit aneh adalah ketika dia pura-pura diwawancara sama Lois Lane. Oh iya. Itu gue suka sih, karena kan di situ kan mengeksplor bagaimana si Superman mengovercome masalah. Ketika kalau misalkan dia ditanyain masalah, ya lu berarti cukup ikut campur sama masalah Baravia dan Jarhanpur dan yada-yada lah gitu. Dan di situ kita juga bisa ngeliat kedalaman selain si Superman dan moral dia terhadap isu kemanusiaan, tapi juga di situ kita bisa melihat bagaimana kedekatan emosional antara dia dengan si Lois Lane-nya gitu. Itu dan semua itu ditampilkan tidak dengan fight scene, tidak dengan apa ya, itu yang sebenarnya kayaknya bisa-bisa aja gitu. Itu hal-hal yang disampaikan itu menjadi sebuah fight scene misalkan, atau enggak menjadi perdebatan atau apa, itu tuh ya udah dijadiin tempat jadi ngobrol aja. Disampaikan dengan cara ngobrol, itu gue suka sih, bagus menurut gue. Yang rekaman ujung-ujungnya ribut ya. Iya. Kebiasaan pasangan di TikTok ya ribut. Iya, itu sih. Itu scene favorit gue. Kalau sih sih coba, Bos. Gue suka banget scene yang kayak ada bocil Jarhanpur ngangkat bendera Superman itu. Itu gacor sih. Tapi yang datang itu Justice Gang jelek banget. Itu cringe. Gue bete banget liat rambut Green Lantern-nya anjir. Asli jelek banget. Sumpah. Dan gue suka banget Green Lantern sih, tengil banget. Bagus, cuma rambutnya Bang bisa gak sih Bang? Kayak badak hairstylist
Kapten Barber yang mendingan. Lah sponsor. Oke sponsor enggak, bercanda belum masuk. Gitu sih. Buru-buru. Itu scene yang gue suka gitu kayak akhirnya Justice King ini datang gitu, ada Hawkgirl, ada Green Lantern, ada Mr. Terrific. Itu gue suka. Terus sama bagian ini pas Mr. Terrific sama Lois Lane mereka mau ke portal itu, terus mereka ngelawan orang kan, dibikin shield, terus di situ ada lagu ngeplay. Iya. Itu keren banget. Itu gue mau ambil itu, malah diambil juga. Gue lupa lagi tuh lagunya siapa ya? Gue gak tau lagu siapa. Kayak familiar gue sama lagu, cuma gue lupa. Lagu tua sih itu kayaknya. Itu scene-nya sangat Guardian of Galaxy. Oh iya, Guardian asli. of Galaxy sekali itu Gue gue suka banget itu. oh iya bener James Gunn nih gitu. Gue jadi bingung mau ngambil apa cinta favorit gue. Ya mungkin itu kali. Di hub sama dia. Oh ini deh. Melihat kesombongan Luthor hancur di pukul-pukul sama Jaing. Sama Crypto. Sama Crypto kayak lu kemarin angku segala macam kalah sama anjing. Iya. Itu gue juga suka lagi. Bro, itu anjing Kryptonite bro. Iya sih. Ngeri Iya juga sih. bro. Itu anjing Krypton itu emang Tetap anabul putih blow on. Iya bener. Bener kucing anabul. anjing. Yang anabulnya putih blow on maksudnya. Itu mana ini lagi Superman-nya kayak iya gue nggak bisa gue nggak bakal ngelawan orang biasa kayak lu, tapi anjingnya enggak. Dipanggil di HP, kasihan sih itu sumpah. Kayak dia habis angkuh banget terus kalahnya sama anjing. Mau kita bonyoknya sama anjing. Iya. Kerennya. Kayak aduh kamu kasihan deh gitu. Berarti filmnya? Gue naruh di 4/5. Ini preferensi gue sih gara-gara gue kadang-kadang bingung sama superhero-superheroan ya karena universal luas banget. Gue gak begitu ngikutin, mungkin di 3 ya udah jadi di mata gue jadi kayak popcorn movie aja ya udah. Berapa? 3. Rendah sekali. Terus Gue tuh kemarin ala 3,5 sih. Kenapa? Gue kan tadi gue ngikutin, jadi kayak luas banget ya per universe ini. Ini universe baru dia. Apalagi tambahnya Apalagi ada yang baru. Ini kan gua kayak habis riset gitu loh. Jadi lu gak perlu nonton film apapun sebelumnya. Ya tapi maksudnya dia kan tidak biasa nonton. Gue tidak, gue kurang suka superhero gitu lah. Superhero kocak. Jelek, huluknya hijau banget aja. Lucu tapi lucu mas, komedi tuh. Iya. Coba ditonton, lucu Dulu deh. nonton gue di trans apa dia dulu ya? Itu lagi gue. CT grup dia harusnya deh. Kalau gue kenapa gue taruh 3,5? Karena menurut gue oke lah. Sebelumnya tuh gue nonton tuh lewat lama banget dari hype-nya. Cukup lama lah. Kayak ada seminggu 2 minggu lah. Tayang pertama kali muncul bulan apa sih? Awal Agustus gak sih? Enggak deh, kayak bulan lalu deh. Juli sih inget gue. Udah agak lama ya. Masuk Indonya telat. Duluan malah. Oh duluan. Oh. Ya, intinya gue nontonnya udah agak jauh dari hype-nya. Jadi gue udah lewat-lewat lah beberapa klipnya, beberapa diskusinya, dan bahkan sampai yang pokoknya orang-orang ya Zionis yang ada di Amerika gitu kayak ayo kita boikot Superman itu tuh ada lewat lah beritanya di gue. Admissionnya udah ngelewatin Zack Snyder. Nah, gue tuh ngerasa sebenarnya nih kenapa gue taruh 3,5 karena preferensi pribadi aja sebenarnya. Iya. Gue ngerasa kan when it comes to Politik. with bukan great power great responsibility tapi Corrupted. apa tuh namanya, bukan the bigger the power, abis ini namanya aneh lupa tuh. Insano. Bab enggak dong. Absolute power corrupt absolutely. Gue tuh selalu gue percaya akan itu gitu. Dan banyak film-film atau enggak media-media yang gue konsumsi itu tuh lebih ke arah mature dan lebih ke arah dunia tuh semuanya abu-abu gitu loh. Tidak ada hitam dan putih, adanya abu-abu gitu. Nah, jadi perfeksi benar salahnya dipegang masing-masing. Dan susah untuk di-define sebenarnya siapa yang jahat. Iya. Yang bisa menghukum cuma norma hukum. Iya. Gitu. Tapi kalau dari norma sosial atau moral tuh akan tergantung moralnya siapa yang kita omongin. Nah, itu. Nah, karena itu gue juga bukan orang yang suka Zack Snyder banget lah ya. Gue tidak rooting to Zack Snyder atau James Gunn or whatever yang ada di DC gitu. Film ini menyenangkan, tapi mungkin gue kurang
ya kurang aja. Gue nggak yang sampai kayak wah bagus banget, nggak, cuma gue kayak oke bagus Karena gitu. tidak ada diskursus moralnya itu. Karena kurang abu-abu aja sih. Tapi bukannya malah abu-abu ya, soalnya di sini yang gue lihat ya, ini seperti yang kita tahu Lex Luthor itu tuh termasuk salah satu karakter paling pinter di universe fiction lah, mau di Marvel atau DC gitu. Dia Lex Luthor itu termasuk orang yang pinter gitu. Terus motivasi Luthor di sini adalah dia merasa harusnya manusia tuh nggak bergantung sama Superman, karena kita tuh bisa berdiri di kaki kita sendiri. Itu ada gitu. Tuh ada di filmnya. Itu ada kan di filmnya, kayak ya peaknya manusia bisa kayak gue gitu menurut dia. Kayak kita tuh sebenarnya pinter, kita tuh nggak butuh dia gitu. Kenapa lu kayak seakan-akan bergantung menyembah Superman gitu. Makanya dia sangat berambisi untuk menjatuhkan Superman kan. Sedangkan Superman di sini baik juga ya. Makanya gue pas scene dia nangis di akhir tuh bagus itu. Gue kena gue kayak berasa kalahnya. Oh iya. Gue berasa kalahnya, gue kayak jarang gue merasa kalah sama villain gitu. Merasa ikutan kalah bareng villainnya gitu. Nah, terus habis itu Superman kan di sini juga kalau ngomongin moral ya, dia sangat naif di sini gitu loh. Dia tetap salah karena dia ikut campur urusan internasional UN gitu loh. Jadi kayak ini ada negara orang lagi ribut, lu datang jadi hero. Kocok tiba-tiba ngebela salah satu kayak gitu. Itu kan bener-bener kayak yang mungkin ini biasnya terhadap kita yang memang berpihak kepada Palestina gitu. Nah, tapi kalau misalnya seandainya ditonton sama orang yang berpihak kepada Israel, lu goblok banget sih kalau mihak ke sono, cuman atau bahkan di tengah-tengah gitu. Ini akan menjadi perdebatan moral gak sih apa yang Superman lakukan? Mungkin ya. Cuma menurut gue tuh memang oke lah, let's say itu jadi memang perdebatan moral. Oke, gue setuju itu perdebatan moral. Kalau misalkan posisi lo ada di tengah. Tapi kalaupun lu nggak netral, lu nggak dukung yang Zionis, lu nggak dukung yang Palestina gitu. Lu cuma lu bahkan nggak peduli dan nggak tahu soal itu. Lu nonton film ini, gue tidak merasa emang film ini dibuat untuk morally questionable. Di build-nya tidak untuk itu. Gue ngerasanya tuh gitu. Questionable-nya iya sih sebenarnya secara hukum malah ya. Iya, maksudnya bukan secara moral. Iya, itu kan secara hukum soal ngomongin geopolitik dan segala macam gitu. Dia tidak ada yang kayak kayak aduh. Kayak Lex Luthor iya lagi, tapi Superman juga gini. Ya, itunya gue tuh tidak yang arah filmnya tuh emang nggak dibawa ke sana. Gitu loh, maksudnya ya let's say lah kalau film superhero kita ambil yang emang abu-abu banget itu kan The Boys gitu. Ya itu sangat abu-abu sekali. The Boys itu sangat, lo akan tahu kayak wah gak ada orang baiknya. Iya, semuanya abu-abu gitu. Terus apalagi ya The Invincible. Iya, itu kan ya yang kurang lebih itu adalah seri-series atau enggak film-film yang gue suka gitu, yang semuanya tuh abu-abu, nggak semuanya selalu baik, nggak semuanya selalu jahat, semuanya abu-abu gitu. Nah preferensi gue yang seperti itu belakangan inilah gitu. Makanya ketika gue nonton Superman, menurut gue ini akan sangat menyenangkan gitu untuk ditonton. Tapi ini agak hot takes, silahkan dilawan. Menurut gue film Superman ini bagus, tapi secara dunia superhero menurut gue tidak akan impactful amat. Dunia superhero maksudnya? Film-film superhero menurut gue film ini tidak akan yang breakthrough atau impactful. Menurut gue gitu. Secara film ya, bukan secara film. Pembahasan akhirnya di luar. Maksudnya kayak kan kita lihat ya, ini kan orang jadi banyak ngomong di Twitter dan segala macam kayak gitu. Iya, menurut gue tidak dalam akan se-impactful itu. Ini dikotakan dalam dunia perfilman aja ya. Menurut gue tidak se-impactful itu. Kayak film Superman baru gitu loh. Menurut gue gitu. Menurut lu gimana? Kalau buat gue ya ada counter argumen gak? Ini sangat impactful. Karena seperti yang kita tahu dari dulu juga, dari superhero awal-awal di zaman Iron Man 1, Spider-Man 1 gitu ya, Superman awal-awal gitu juga. Itu tuh jarang banget dikasih yang comic accurate. Itu satu. Di sini mau villainnya, mau hero-nya, mau side karakternya, semuanya tuh comic accurate gitu. Di sini ada bahkan sampai wah ini
kalau digodok emang dia confirm kan DCU, yang tidak confirm itu The Batman. Ini kalau digodok per karakter Hawkgirl-nya lagi, Mr. Terrific-nya lagi dan segala macam, ini tuh akan sangat bagus dan benar-benar memfilmkan komiknya. Itu satu menurut gue kenapa impactful. Yang kedua, yang tadi kita bahas dari awal, James Gunn tuh sangat berani ngebawa isu itu tadi, Israel dan Palestina di dalam film superhero dan tidak mengganggu alur cerita atau persona masing-masing karakter yang ada di sini. Dia kayak, ini benar-benar gue ngelihatnya kayak seandainya di dunia kita sekarang, di Earth kita sekarang ini, itu ada Superman dan Lex Luthor, yang terjadi akan seperti itu. Lex Luthor akan mencoba mencari kesempatan di situ, Superman akan mencoba menyelamatkan itu gitu. Knife-nya sama. Jadi menurut gue ini impactful karena dia berusaha, ya let's call it woke lah. Let's call it woke, kayak dia ngebawa isu yang lagi rame, dia riding the wave kayak gitu. Dia ngambil kayak gitu tapi tidak merusak alur ataupun karakter yang ada kayak gitu. Itu menurut gue sih kenapa menurut gue justru film ini impactful. Oke. Tapi sayangnya argumen lo ke gue tidak mematahkan bahwa film ini tidak se-impactful itu. Oh, tidak se-impactful. Menurut gue gitu. Karena maksudnya gimana ya? Buat gue film superhero yang impactful ya, yang kayak ketika diwedang akhirnya banyak sekali tema-tema yang bermunculan yang sama. Contohnya misalkan The Boys. Iya, gara-gara The Boys itu ada akhirnya banyak Brightburn ya. Akhirnya banyak film-film yang membawa itu corrupt absolutely itu. Absolute power, corrupt absolutely. Akhirnya banyak yang bikin itu. Terus kalau film superhero itu kan series lah ya. Apa ya? Film superhero. Let's say yang gak abu-abu deh. Sih. Ketawa aja kita mah. Ketawa aja. Kayaknya gak perlu kita bahas deh. Gue aja belum nonton sih sejujurnya. Cuma apa ya, film-film yang kayak sekali dia keluar akhirnya banyak orang yang mau bikin film serupa. Oke lah. Avengers. Ya let's say Avengers. Avengers itu kan membawa multi-universe. Iya, multiverse ya. Multiverse akhirnya banyak di-exploit dari situ. Tapi sebenarnya sudah ada dari dulu. Kalau mau ngomongin film series sih, Flash tuh udah lama. Iya, tapi akhirnya yang membuat orang jadi muak sama multiverse karena semuanya multiverse banyak sekali yang ngangkat-ngangkat multiverse. Itu kan Avengers gitu. Impactful. Tapi menurut gue dengan statement gue yang tadi ya, yang pertama apalagi yang masalah comic accurate ini, gue cukup yakin karena kita belum bisa ngeliat impactnya juga kan, baru sebulan rilis gitu. Tapi gue sangat cukup yakin tahun depan dan tahun kedepannya lagi, setidak-tidaknya ya Marvel akan berusaha comeback dan nge-match kualitas DC sekarang. Karena DC sekarang, jujur gue Marvel fanboy, cuma Marvel jelek banget sekarang. Dan gue sangat berharap dengan gilanya The Batman, bagusnya Superman, Marvel tuh balik lagi gitu loh. Sekarang ya Allah, nggak bisa diandalkan deh. Males sih. Ya Allah, udah garuk. Maksudnya buat lu ya udah lemas. Udah capek. Gue tuh yang dulu tuh Marvel tuh gue sangat fanboy sekali sampai yang kayak kalau orang lu fan Marvel juga udah jam-jam bro hari lu kayak gitu. Itu bener-bener yang kayak oh iya ini nanti kayak di Spider-Man ada si Mysterio gitu kayak Mysterio tuh kalau di komiknya seperti ini diskusi panjang ya kayak gitu. Nah, tapi itu bagus yang di Spider-Man Far From itu bagus. Cuman intinya menurut gua dengan ya DC sekarang ya The Batman seakurat itu, terus Superman juga seakurat itu. Dan gini, masalahnya nggak selamanya kan komik akurat itu bagus. Kayak The Boys kalau dibikin komik akurat jelek. Iya kan? Nah, menurut gue ini kan akuratnya The Batman dan Superman ini kan sama-sama akurat diambil yang oh ini menarik nih untuk jadiin film gitu. Akuratnya dipilih gitu loh. Nah, menurut gue dengan adanya Superman ini impact kedepannya tuh film-film superhero akan seperti itu lagi gitu loh. Jadi diambil oh memang karakternya seperti ini, at least personanya seperti ini, tapi ternyata di isu yang segini kayaknya isu ini nggak perlu diambil deh dari komik ini gitu, karena nggak penting gitu. Jadi lebih dipilah-pilah, tapi personanya tetap misalnya tetap Ironheart nih misalnya, karena series Ironheart jelek banget anjir. Terus habis itu episode di kepala lu pilih-pilih
Jangan salah memilah ya. memilih. Jadi awal masuk bioskop. Tuh, coba lagu bagus aja menurut gue. Iya udah Itu, iya. lanjut Lanjut dulu Mas, biar menurut gue impactnya itu akan besar ke depannya itu karena ngelihat kualitas di sini nggak main-main sekarang gitu. Iya. Ke depannya film setipe lah yang ya udah ini film superhero aja gitu. Ya lu nggak perlu waktu banyak untuk mikir. Kualitasnya at least kayak gini gitu. Jadi standar baru lah, standar minimal Superman, maksimalnya The Batman. Nah gitu. Iya. Iya sih. Kan bagusin istrinya berarti ya. The Batman bagus banget. Ada The Batman bagus banget. Gue belum tahu. Akan nonton habis ini juga. Itu beneran mantep sih. Itu udah lama. Udah lama, Tahun lagi. 2023 22 atau 2022? apa 23 gitu. Gue tonton. Itu bagus banget. Belum bagus banget sih. Itu Belum kolek sama yang sebelum-sebelumnya gak? enggak itu sendiri. Ini film Oke. sendiri. Oke. Ini sebagus apa? Ini sebentar aja. Lu pause di mana aja bisa jadi wallpaper. Itu dia. Gila. Di mana pun. aja. Gue tonton habis ini. The Apalagi scene Batman. yang The Batman. banjir, Batman datang, jubahnya kebuka. Wallpaper banget itu. Wallpaper banget. Mantap. Nah, Gila. Oke, intinya DC keren, Marvel jelek. Nah, Bagus. karena gue yakin orang-orang yang lu kalau baru ngikutin Marvel kemarin mah gak usah ngomong anjing. Lu ngikutin Marvel dari zaman Iron Man 1 bakal setuju Marvel sekarang tuh jelek dari banget. dulu SD. Gue suka buat Iron Man soalnya. Tapi kalau SD-nya tahun ini mah sama Ya ya. beda. Iya sih. SD kita. Gak maksudnya kalau yang nontonnya juga gak mungkin bisa nonton gitu. Kalau bocah SD baru sekarang. Bisa aja, kita gak tahu kan. Kecuali orang tuh goblok. Harusnya jangan nonton kita. Gue ngopot 18 plus anjir. Oh iya. Not for kids. Iya bener sih. Ya gitu sih. Itu tuh ya intinya tadi. Menurut gue impact akan besar kayak gitu sih. Prediksi gue aja. Kalau misalnya Semoga benar ya. Semoga benar. Kalau misalnya nggak Marvel, at least rilis dulu Moon Knight season selanjutnya ya. Iya, Moon Knight. Gue malah Moon Knight coba keren anjir. At least itu dulu deh, gitu. Dan jangan drop dari season pertama. Manahan ini saya Ancaman, marah-marah ini. Ancaman anjir. Gini, gue sejujur-jujurnya kenapa ngerating Superman ini 4. Mungkin kalau lu bilang lu ada bias, gue juga ada bias. Ya itu. Karena Kekecewaan film lu. superhero banyak yang jelek sekarang. Banyak banget. Banyak banget. Akhirnya dapet yang begini ngerasa bagus. Udah begini bagus banget. Karena Batman 5. The Batman 5. The Batman 5. Ini 4 lah. Oke. Gitu. Oke. Menarik. Lo ada enggak? Gak ada gue. Lu Mungkin nonton. kan ada 3. Oh ya tadi alasannya Iya. gara-gara itu ya. Kayak ya udah kayak tontonan. Tontonan. Superhero gitu Iya ya. ya udah. Gue gak ngerti anjir. Bingung sebenernya gue. Oke. Superhero tuh. Kalau Superman tiba-tiba lagi terbang kayak which? Lu suka 5 langsung. 1000. Atau kan dia lagi terbang. Lucu. Tiba-tiba dia kayak kata gitu lucu banget anjing. Menurut Anda lucu sih. Itu baru kayak 4,5. Gara-gara dia gitu Kalau sekali aja. Superman-nya tolol. Iya. Itu sih itu itu. review gue untuk Superman dan kritik gue terhadap Marvel. Masa dibarengin. Ih. Udah apa sih Kayak dong? kelebihan kekurangan juga udah keluar semua lah ya. Kurang. Iya. Ya kalau ngomongin kurangan tadi CG. CGI itu Udah. sih Kurang jelas. CGI-nya. Sisanya ya udahlah. Jujur gue awalnya males nonton Superman gara-gara pas liat trailer, aduh CG kurang nih. Tapi kenapa Tapi- itu salah satunya kenapa gue bisa nyampe 4 tuh gara-gara gila nih ngelebihin ekspektasi gue. Nah itu. Nah. Nah, yang sungai di pocket Nah, universe pakai universe. Universe. bagus anjir. Itu bagus. Kayak kotak-kotak gitu. Iya, Itu iya. keren. Bagus. Walaupun Iya, iya. dia pas kesedot black hole goblok menurut gua. Masa kekuatan terbangnya kalah sama tiupannya? Dia gagal masuk gara-gara niup anjay. Oh iya gak jadi masuk gara-gara di niup. Itu kayak apa sih? Karena Superman sebenarnya tidak terbang. Oh gitu. Melayang. Superman tuh loncat sebenarnya kalau di Man of Steel ya. Kayak kita nggak tahu logiknya di sini. Oh. Floating dia sebenarnya. Walah bukan. Jadi karena gini, karena Superman kan dari Krypton, Hah? Krypton. Hah? Dia tuh di bumi gravitasinya untuk dia tuh lebih ringan. Oh dia lebih berat di sana. Jadi dia bukan bisa terbang, tapi karena Terbang. gravitasinya lebih ringan di bumi, jadi dia bisa terbang. Jadi melayang sebenarnya. Bukan terbang Mm-mm. gitu. Gitu Tapi sebenarnya. aneh juga ya. Gravitasi ngikut badan bukan ngikut planetnya. Ini ada pembahasan sebenarnya bisa panjang, tapi kita bikin pendek aja menurut kalian pendek aja. Kan di sini ada pesannya Superman tuh sama orang tuanya. Menurut kalian kalau Superman dari awal dapat pesan itu secara full tidak terpotong sama sekali seperti pemerintah suka memotong nggak jadi juga apa tidak terpotong sama sekali. Menurut kalian Superman akan tetap baik atau enggak? Jadi Omni-Man. Jadi Omni-Man. Jadi Omni-Man. Temen-temen tuh apa? Itu
series Superman tapi jahat Invincible. ya gitu intinya. Iya, Gue mikir baik malah. Bakal tetap baik walaupun dia dapat pesannya full. Iya, dikenal orang tuanya bagus anjir. Kalau gue malah mikirnya malah Kalau nggak orang tua di situ ya. iya sih. Cuman gue mikirnya dia malah jadi jahat terus memanipulasi orang tuanya sendiri. Segala. Jadi Omni-Man. Jadi Omni-Man. Jadi banyak skenario. Jadi Omni-Man, jadi Homelander. Kalau naif aja orang tuanya mantep soalnya. Orangnya mantep. Itu sih. Karena kan Omni-Man ya basically orang tuanya si Superman aja kalau pusing masih ngobrol sama bapaknya. Lu kapan ngobrol sama bapak lu? holy fuck. Oke, siap mas. Sampai sini aja. Jangan lupa follow kita di Instagram, TikTok, YouTube, dan Spotify @anamorfilm. Maaf kalau salah kata, teman-teman saya emang pada berani mulutnya. Bye-bye. Bye.